2 akan membawakan materi mengenai PSAK 16 aset tetap. Selamat menyaksikan. Perkembangan PSAK 16 dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama pada tahun 1994, yang kedua pada tahun 2007, yang ketiga pada tahun 2014, yang keempat pada tahun 2015 hingga 2016, dan tahapan kelima pada tahun 2016 hingga 2018. Pengertian aset tetap, yang pertama definisi, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi, untuk direntalkan, atau untuk tujuan administratif, dan juga diharapkan digunakan lebih dari satu periode. Untuk karakteristiknya, yang pertama use in operation dan bukan untuk dijual kembali. Yang kedua bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan, dan yang ketiga memiliki substansi fisik. Namun, ini tidak berlaku untuk hal penambangan dan reservasi tambang. Pengakuan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika yang pertama besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang kedua, suku cadang utama dan peralatan siap pakai termasuk aset tetap jika digunakan lebih dari satu periode, hanya digunakan untuk aset tertentu, dan komponen yang diganti tidak diakui lagi. Pertimbangan aset tetap ditinjau melalui dua hal. Yang pertama yaitu penentuan batas suatu pengeluaran dikapitalisasi sebagai aset tetap. Ditinjau dari beberapa hal kembali. Yang pertama yaitu ukuran entitas. Yang kedua relevansi informasi bagi pengguna. Yang terakhir yaitu biaya dan manfaat. Nah, yang kedua yaitu mengenai konsekuensi ekonomis. Dilihat dari beberapa hal pula. Yang pertama, semakin tinggi batas materialitas pengeluaran akan cenderung dicatat sebagai beban. Laba akan kecil, kemudian administrasi pencatatan aset lebih mudah, entitas dapat menentukan nominalnya, dan yang terakhir yaitu jika tidak dicatat sebagai aset, biasanya tidak diinventarisasi, sehingga aset tidak dipelihara. Nah, pengukuran aset tetap ini ditinjau melalui tiga hal. Yang pertama yaitu biaya perolehan, yang kedua biaya yang dapat didistribusikan secara langsung, dan yang ketiga yaitu biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Nah, komponen biaya perolehan ini juga terdiri dari tiga komponen. Yang pertama, biaya impor dan pajak pembelian, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, dan yang terakhir, biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Nah, biaya atribusi langsung terdiri dari beberapa biaya. Yang pertama, biaya imbalan kerja yang timbul dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Yang kedua, biaya penyiapan lahan untuk pabrik. 3, biaya handling dan penyerahan awal. 4, biaya perakitan dan instalasi. Yang kelima, biaya pengujian aset. Dan yang terakhir yaitu komisi profesional. Selanjutnya yaitu pertukaran aset tetap. Biaya perolehan aset tetap dari suatu pertukaran diukur sebesar nilai wajarnya, kecuali tidak memiliki substansi komersial dan nilai wajar aset yang diterima tidak dapat diukur secara handal. Revaluation model. Revaluasi harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Yaitu terdapat dua metode, yang pertama ada proporsional dan eliminasi. Selanjutnya yaitu ada metode penyusutan aset tetap. Sesuai dengan paragraf 62 PSAK 16 mengenai metode penyusutan, yaitu ada 3. Yang pertama garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai PSAK 16, yaitu tentang aset tetap. Sebelumnya, perkenalkan dahulu kelompok kami. Dari saya sendiri, Ikomang Yogi Pradana dengan NIM 1815644104, dengan teman saya, Ide Bagus Madinanda Pradana dengan NIM 1815644110. Berikutlah materi mengenai PSAK 16, yaitu tentang aset tetap. Aset tetap, komponen signifikan dalam laporan posisi keuangan. Aset tetap bersifat tangible, masa manfaat jangka panjang yaitu lebih dari 1 tahun. Digunakan dalam operasi, produksi, disewakan, administrasi, dan juga lain-lainnya. Contohnya yaitu tanah, bangunan, dan juga peralatan. Perspektif pengguna informasi, pengakuan aset, penilaian aset dalam laporan keuangan,
pembebanan dalam depresiasi, pengungkapan informasi yang relevan. Kemudian, kualitas aset yang dimiliki, penentuan nilai jaminan, penilaian tingkat efisiensi perusahaan, kepemilikan, keberadaan yang termasuk sewa, dan juga jaminan kredit, dan juga penilaian dengan harga perolehan. Berikutnya, hubungan PSAK 16 dan juga PSAK lainnya, yaitu PSAK 48 mengenai penurunan aset, kemudian PSAK 58 yaitu tentang aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan, kemudian PSAK 13 dan 19 IAS 25 yaitu mengenai investasi properti, aset tidak berwujud, hak atas tanah. Kemudian PSAK 30 mengenai sewa, dan juga PSAK 26 mengenai bunga pinjaman. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi ataupun penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain ataupun untuk tujuan administratif dan juga diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode, di mana ciri-cirinya itu ialah digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali, kemudian bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan dan juga memiliki wujud, di mana ini tidak berlaku untuk hak penambangan dan juga reservasi tambang. Pengakuan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan juga biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Tidak membedakan kriteria pengakuan pada saat pengakuan awal dan juga untuk biaya setelah perolehan awal. Pengakuan aset tetap, suku cadang utama dan juga peralatan siap pakai termasuk aset tetap jika digunakan lebih dari satu periode, hanya digunakan untuk aset tertentu, komponen yang diganti tidak diakui. Kemudian, unit ukuran dalam pengakuan sesuai kondisi entitas, kriteria agregasi atau individual, mempengaruhi nilai aset, mempengaruhi biaya depresiasi ataupun biaya operasi yang termasuk laba dengan potensi earning management. Kemudian evaluasi prinsip pengakuan, biaya awal memperoleh aset, biaya selanjutnya untuk menambah, mengganti, dan juga memperbaiki. Biaya perolehan awal, seluruh biaya terkait aset yang memiliki manfaat di masa mendatang. Aset lain yang berfungsi agar suatu aset dapat memiliki manfaat di masa mendatang. Misalnya, alat yang dipasang agar pabrik itu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan pengolahan limbah industri. Biaya setelah perolehan awal, biaya pemeliharaan dan juga perbaikan, misalnya perawatan dan juga suku cadang, diakui beban di laporan laba rugi periode berjalan. Penggantian aset menambah aset jika memenuhi kriteria aset tetap dan juga komponen yang diganti tidak lagi dicatat sebagai aset. Kemudian, inspektif yang signifikan diakui sebagai jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria aset tetap dan juga nilai inspeksi terdahulu yang dibedakan dari fisik, dihentikan pencatatannya. Pengukuran awal. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur sebagai biaya perolehan, yaitu ada harga perolehan, biaya yang dapat didistribusikan secara langsung, biaya pembongkaran dan juga pemindahan aset tetap, dan juga restorasi lokasi aset. Biaya distribusikan langsung, ada biaya imbalan kerja yang timbul dari pembangunan ataupun akuisisi aset tetap, biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya handling untuk penyerahan awal, biaya perakitan dan juga instalasi, biaya pengujian aset apakah aset itu berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil penjualan produk tersebut, dan juga komisi profesional. Bukan komponen biaya, ada biaya pembukaan fasilitas baru, biaya pengenalan produk baru, biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru termasuk biaya pelatihan staf,
administrasi dan juga overhead umum, biaya saat alat belum beroperasi penuh, kerugian awal operasi, biaya relokasi dan juga reorganisasi operasi entitas, hasil dari aset sebelum dimanfaatkan, laba internal jika aset tersebut merupakan persediaan perusahaan. Perolehan gedung. Semua biaya terkait dengan akuisisi ataupun konstruksi meliputi material, tenaga kerja, overhead selama proses konstruksi, biaya bunga jika membangun sendiri. Yang kedua, harga beli bangunan dan juga pengurusan hak perolehan bangunan. Yang kemudian, fee profesional dan izin pendirian bangunan. Perolehan tanah. Semua biaya terkait dengan akuisisi dan juga penyiapan tanah sesuai dengan tujuan penggunaan meliputi harga belinya, biaya pengurusan hak tanah yang meliputi sertifikat, pajak ataupun BPHTB dan juga biaya notaris, kemudian biaya untuk perataan tanah, penghancuran bangunan yang tidak diperlukan. Perolehan peralatan. Peralatan dapat meliputi mesin, kendaraan, peralatan kantor, peralatan pabrik, dan peralatan lain. Biaya perolehannya meliputi yang pertama ada harga beli, yang kedua pajak atau biaya yang tidak dapat dikreditkan, yang ketiga biaya transportasi, yang keempat biaya asuransi selama pengiriman barang, yang kelima biaya instalasi dan biaya penyiapan tempat untuk melakukan instalasi, yang keenam biaya untuk pengetesan peralatan. Perolehan aset yang dibangun sendiri. Biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu material dan tenaga kerja, overhead atau biaya variabel, dan porsi dari fixed overhead yang terkait langsung dengan pembangunan aset, dan biaya bunga selama proses pembangunan. Pengukuran biaya perolehan, yaitu ada diskon. Diskon harus dikurangkan dari harga perolehan aset. Yang kedua, pembayaran ditangguhkan. Aset yang dibeli dengan pembayaran ditangguhkan dinilai setara nilai tunainya. Perbedaan nilai tunai dengan pembayaran diakui sebagai beban bunga. Yang ketiga, pertukaran aset, yaitu menggunakan nilai wajar kecuali tidak ada substansi ekonomi atau tidak ada nilai wajar yang andal. Yang terakhir, pembelian dengan lump sum. Dialokasikan nilai total biaya perolehan ke masing-masing aset dengan dasar nilai wajar aset. Jika asetnya diklasikan atau memiliki masa manfaat yang berbeda. Pertukaran aset. Biaya perolehan aset tetap dari suatu pertukaran diukur sebesar nilai wajar, kecuali tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Pengukuran setelah pengakuan awal. Untuk cost model, setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Untuk revaluation model, setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluation, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Nilai wajar. Nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atas suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar atau arm's length transaction. Bukan nilai yang akan diterima atau dibayarkan entitas dalam suatu transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan. Hierarki penentuan nilai wajar. Kuotasi harga di pasar aktif. Jika pasar tidak aktif, maka menggunakan teknik penilaian yang meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-pihak yang mengerti berkeinginan jika tersedia. Referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama. Yang ketiga, analisis arus kas yang didiskonto atau discount cash flow analysis. Dan
model penetapan harga opsi atau option pricing model. Penentuan nilai wajar. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai. Tidak ada nilai wajar. Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar, karena sifat dari aset tetap yang khusus dan jarang diperjualbelikan, kecuali sebagai bagian dari bisnis yang berkelanjutan. Entitas mungkin perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan, atau Depreciated Replacement Cost Approach. Penyusutan. Penyusutan merupakan alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan atau depreciable amount dari suatu aset selama umur manfaatnya atau useful life. Nilai residu dan umur manfaat suatu aset harus direview minimum setiap akhir tahun buku. Jika hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat. Yang pertama, perakiraan daya pakai aset. Yang kedua, perakiraan tingkat keausan fisik. Yang ketiga, keusangan teknis dan keusangan komersil. Yang terakhir, pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum, misal sewa. Metode penyusutan. Yang pertama, ada garis lurus, yaitu menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah. Yang kedua, saldo menurun. Menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat. Yang ketiga, jumlah unit, yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan. Penurunan nilai. Setiap tanggal pelaporan perusahaan harus menguji apakah terdapat indikasi eksternal atau internal penurunan nilai. Jika ada, maka dilakukan pengujian berikut seperti gambar di bawah ini. Penghentian pengakuan. Jumlah tercatat aset tetap dapat dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya, kecuali transaksi jual sewa balik. Laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Sekian dari video presentasi kelompok kami mengenai PSAK 16 aset tetap. Semoga semua ilmu yang kami berikan melalui video presentasi ini dapat tersampaikan dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Perkenalkan, kami kelompok 2C beranggotakan Mita, Tasya, dan Ayumas. Kali ini kami akan membahas PSAK 16 tetap. Adapun agenda presentasi kali ini yaitu gambaran umum, ruang lingkup, dan perlakuan akuntansi. Yuk langsung masuk ke materi. Aset tetap. Definisi aset tetap pada intinya adalah dimiliki untuk digunakan dan diharapkan penggunaannya dapat lebih dari satu periode. Dan untuk tujuan PSAK ini adalah dapat mengatur perlakuan akuntansi aset tetap. Nah, biar lebih jelas, berikut merupakan ciri-ciri aset tetap. Yang pertama adalah dapat digunakan untuk operasional dan tidak dijual. Yang kedua, digunakan untuk jangka panjang dan biasanya disusutkan. Yang terakhir adalah ada fisiknya. Berikut merupakan beberapa contoh aset tetap. Ada tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, mesin, dan tanaman produktif. Next, kita ke ruang lingkup PSAK 16. Yang tidak termasuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset yang dimiliki untuk dijual. Yang kedua, aset biologis terkait aktivitas agrikultural. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aktivitas sumber daya mineral. Dan yang terakhir,
hak penambangan dan cadangan mineral. Adapun yang termasuk dalam PSAK 16 ini adalah aset yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara pada poin B dan D. Pengakuan aset tetap. Nah, aset tetap akan diakui jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomisnya dan dapat diukur secara andal, dengan catatan sebagai berikut. Nah, apa saja sih kriteria pengakuan aset tetap? Ada 2, yakni agregasi dan materialitas. Disimak ya. Kemudian, untuk pengukuran awal aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Adapun komponen biaya perolehan ada 3. Yang pertama harga perolehan, yang termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan. Yang kedua biaya diatribusikan langsung, yang merupakan biaya untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan. Dan yang ketiga biaya pembongkaran pemindahan, yang merupakan biaya dengan tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. Pengukuran biaya perolehan. Yang pertama PSAK 26 tentang biaya pinjaman, yakni jumlah kas diakui pada saat terjadinya. Yang kedua, PSAK 30 tentang sewa, di mana biaya perolehan aset tetap ditetapkan sesuai dengan PSAK tersebut. Yang ketiga, untuk aset yang diperoleh melalui pertukaran diukur sebesar nilai wajar. Dan untuk PSAK 61, nilai tercatat aset tetap dapat dikurangi dengan hibah pemerintah. Pengukuran setelah pengakuan awal dibagi menjadi 2, yakni cost model atau model biaya dan re-evaluation model. Bisa disimak perbedaannya ya. Ada 2 pengeluaran setelah perolehan aset. Yang pertama ada capital expenditure, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk mengakuisisi aset tetap baru atau menambah aset tetap baru. Dan yang kedua ada revenue expenditure, yaitu pengeluaran untuk memperbaiki atau memelihara aset tetap yang tidak memberikan manfaat di masa mendatang. Selanjutnya ada penyusutan. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Ada 6 poin penting, yaitu paragraf 44, 49, 51, 52, 61, dan 62. Next, ada penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat aset lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan atau recoverable amount. Penurunan nilai diakui di lapangan rugi dan reviewnya dilakukan setiap laporan. Nah, penurunan nilai ini dapat dibandingkan sebesar yang telah terjadi. Last but not least, ada penghentian pengakuan. Terdapat 3 poin penting yang dapat disimak di slide berikut ini. Yang pertama ada paragraf 67, yang kedua paragraf 68, dan yang terakhir ada paragraf 72. Baik, sekian pemaparan singkat mengenai PSAK 16 aset tetap. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi PSAK 16 mengenai aset tetap. Anggota kelompok kami yaitu Made Ristiani Likita, Made Nandita Widyasari, dan Ayudinda Priyantiningsih. Pembahasan mengenai PSAK 16 kali ini meliputi tujuan, ruang lingkup, definisi, pengakuan, pengukuran saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penghentian pengakuan, dan pengungkapan. Tujuan dari PSAK 16 yaitu untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, terutama dalam masalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai. Ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi aset tetap, kecuali PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk poin-poin sebagai berikut. Dalam PSAK 16 ini terdapat beberapa istilah-istilah yang digunakan. Berikut ini merupakan definisi dari aset tetap, biaya perolehan, dan jumlah tercatat. Berikut ini merupakan definisi dari jumlah terpulihkan, jumlah tersusutkan, nilai wajar, dan nilai residu dari aset. Selanjutnya, berikut merupakan definisi dari nilai spesifik entitas, penyusutan, rugi penurunan nilai, serta umur manfaat.
pengakuan, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Biaya perolehan awal, biaya ini adalah seluruh biaya terkait aset yang memiliki manfaat di masa mendatang. Biaya selanjutnya, biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui beban di laporan laba rugi periode berjalan. Penggantian aset menambah aset jika memenuhi kriteria aset tetap dan komponen yang diganti tidak lagi dicatat sebagai aset. Inspeksi yang signifikan diakui sebagai jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria aset tetap dan nilai inspeksi terdahulu diberhentikan pencatatannya. Pengukuran saat pengakuan, aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Komponen biaya perolehan aset tetap, biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Biaya distribusikan langsung salah satunya adalah biaya imbalan kerja yang timbul dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Pengukuran setelah pengakuan memiliki dua metode. Yang pertama, cost model, yaitu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Yang kedua, revaluation model, yaitu aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluasian dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang tersusutkan dari aset selama umur manfaatnya. Metode penyusutan ada 3, yaitu garis lurus, saldo menurun, dan jumlah unit. Adapun penjelasan mengenai penurunan nilai, umur manfaat, dan kompensasi dari penurunan nilai. Penghentian pengakuan terjadi pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis di masa depan. Laba rugi yang timbul dari penghentian pengakuan ditentukan dari jumlah neto, hasil pelepasan, dan jumlah tercatat dari aset. Pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu, hari ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai PSAK 16 yaitu aset tetap. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Iko Mang Sukradinata, I Gusti Ayu Ening Mahaiswari, serta Tania Aryasta Wijaya. Untuk definisi, dalam perlakuannya, aset tetap memiliki 11 istilah yang berbeda, yaitu aset tetap, biaya perolehan, jumlah tercatat, jumlah terpulihkan, jumlah tersusutkan, nilai wajar, nilai residu, nilai spesifik entitas, penyusutan, rugi penurunan nilai, serta umur manfaat. Lalu, untuk pengakuan, biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika entitas dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut dan dapat diukur secara andal. Kemudian untuk pengukuran setelah pengakuan, entitas dibebaskan untuk memilih model pencatatan apa yang akan digunakan dan diterapkan setelah pengakuan. Model pencatatannya dibagi menjadi 2, yaitu model biaya, yang dimana setelah pengakuan sebagai aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Lalu yang kedua, model revaluasi, yaitu setelah pengakuan, aset tetap dan nilai wajarnya diukur secara andal, dicatat pada jumlah revaluasi yang didapatkan dari nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Pengukuran setelah pengakuan. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama harus direvaluasi. Jika jumlah yang tercatat meningkat, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau laba rugi. Jika menurun, penurunan itu akan diakui sebagai laba rugi sepanjang tidak melebihi saldo surplus dari revaluasi. Apabila kebijakan akuntansi diubah dari model biaya ke revaluasi dalam pengukuran, maka perubahan tersebut bersifat prospektif. Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis, sepanjang umur manfaat dan nilai residunya ditelaah sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku. Perbedaan hasilnya dicatat sebagai estimasi akuntansi.
Penggunaan metode penyusutan mencerminkan pola pemakaian aset yang diharapkan setiap entitas pada setiap akhir tahun buku. Beberapa metode penyusutan antara lain metode garis lurus, saldo menurun, serta unit produksi. Untuk menentukan apakah aset tetap mengalami penurunan, entitas menerapkan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan dimasukkan dalam laba rugi ketika kompensasi menjadi piutang. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dimasukkan dalam laba rugi dan ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan itu. Pengungkapan. Untuk setiap aset tetap, laporan keuangan mengungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan yang telah digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode, serta rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Laporan keuangan juga mengungkapkan keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas, jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi, jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap, serta jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai atau lain-lain. Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal yang harus diungkapkan sebagai tambahan pengungkapan adalah tanggal efektif revaluasi, apakah melibatkan penilai independen, untuk setiap kelas aset tetap yang direvaluasi, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya, dan surplus revaluasi yang mengindikasikan perubahan selama periode dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham. Sekian penyampaian materi PSAK 16 tentang aset tetap dari kelompok 2. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai PSAK 16 tahun 2014 dan penyesuaian tahun 2015, yaitu aset tetap. Adapun anggota dari kelompok 2 antara lain Saya, Nilo Putu Nadia Pratiwi dengan NIM 1815644102, absen 14. Saya, Niputu Asri Utami dengan NIM 1815644108, absen 15. Saya, Putu Arna Susmita dengan NIM 1815644120, nomor absen 17. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai definisi. Berikut adalah istilah yang digunakan di dalam aset tetap, antara lain, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Selanjutnya, biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan, atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi jika dapat diterapkan. Kemudian nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengakuan, biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Dalam hal ini, dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya perolehan awal, yakni aset tetap memenuhi syarat pengakuan karena aset tersebut memungkinkan entitas memperoleh manfaat ekonomik masa depan yang lebih besar dari aset terkait dibandingkan dengan manfaat ekonomik yang dihasilkan seandainya aset tersebut tidak diperoleh. Kedua, biaya selanjutnya, yakni entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap tersebut. Pengukuran saat pengakuan. Yang pertama, elemen biaya perolehan. Biaya perolehan pajak tetap termasuk harga perolehan, bea impor, dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung membawa aset ke kondisi yang diinginkan agar digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Yang kedua, pengukuran biaya perolehan.
Nilai wajar suatu aset dapat diukur secara andal jika variabilitas dalam pengukuran nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut adalah tidak signifikan. Yang kedua, probabilitas dari beragam estimasi dapat dilihat secara rasional dan digunakan dalam mengukur nilai wajar. Pengukuran setelah pengakuan. Yang pertama, model biaya, yakni setelah pengakuan sebagai aset yang dihitung pada biaya perolehan, akumulasi penyusutan, dan akumulasi penurunan nilai. Yang kedua, model revaluasi. Ketika suatu aset tetap direvaluasi, maka jumlah tercatat disesuaikan pada jumlah revaluasi. Jumlah tercatat bruto disesuaikan dengan revaluasi jumlah tercatat aset dan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset. Yang ketiga, penyusutan. Entitas mengalokasikan jumlah pengakuan awal pada bagian aset tetap yang signifikan dan menyusutkan secara terpisah setiap bagian tersebut. Penghentian pengakuan. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya yaitu pada saat pelepasan dan ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan itu, jika ada, dan jumlah tercatatnya. Pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap berdasarkan atas dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan, serta rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Sekian presentasi dari kelompok 2. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Halo semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PSAK 16 tentang aset tetap. Berikut nama-nama kelompok kami. Saya Ikade Jiwa Wicaksana, absen 12. Saya Putua Pranya Pratiwi, absen 13. Saya Nimade Armila Primadani, absen 14. Saya Murjani Kumontoy, absen 15, dan selamat menyaksikan. Bagian 1. Pendahuluan. Tujuan. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap. Masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai-nilainya. Selanjutnya, ruang lingkup. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk klasifikasi aset tetap yang diatur dalam paragraf 3 dan paragraf 4. Selanjutnya, definisi. Dalam paragraf 6 dijelaskan definisi aset tetap, biaya perolehan, jumlah tercatat, jumlah terpulihkan, jumlah tersusutkan, nilai wajar, nilai residu dari aset, nilai spesifik entitas, penyusutan, rugi penurunan nilai, tanaman produktif, dan umur manfaat. 2. Pengakuan. Paragraf 7 dijelaskan biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Selanjutnya dalam paragraf 8 dijelaskan suku cadang, peralatan siap pakai, dan peralatan pemeliharaan diakui sesuai dengan pernyataan ini ketika memenuhi definisi dari aset tetap. Biaya perolehan awal diatur dalam paragraf 11. Selanjutnya diatur dalam paragraf 12 sampai dengan paragraf 14. Pengukuran saat pengakuan. Paragraf 15 dan 16 tentang biaya perolehan aset tetap. Paragraf 17 tentang contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dan 18 tentang biaya yang termasuk PSAK 14. Paragraf 19 tentang pengecualian biaya aset tetap dan 20 tentang pemakaian dan pengembangan aset. Paragraf 21 dan 22 tentang aset konstruksi. Paragraf 22A tentang pencatatan tanaman produktif. Paragraf 23 tentang pengakuan perolehan aset tetap dan 24 tentang pertukaran aset moneter, non-moneter, dan kombinasi. Pengukuran setelah pengakuan. Paragraf 29 sampai dengan 43 menjelaskan tentang model biaya dan model revaluasi.
Paragraf 44 sampai dengan 49 menjelaskan mengenai penyusutan. Paragraf 44 menjelaskan mengenai pengakuan awal aset tetap. 45 menjelaskan mengenai unsur manfaat dan metode penyusutan. Mengenai penyusutan bagian tersisa, 47 menjelaskan mengenai aset biaya perolehan yang tidak signifikan terhadap total biaya perolehan aset. 48 menjelaskan mengenai beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laba rugi. 49 menjelaskan mengenai penyusutan aset tetap untuk aktivitas pengembangan. Untuk paragraf 50 sampai dengan 59 menjelaskan mengenai jumlah tersusutkan dan periode penyusutan. Paragraf 60 sampai dengan 62A menjelaskan mengenai metode penyusutan. 63 sampai dengan 44 menjelaskan mengenai penurunan nilai. Paragraf 67 hingga 68 menjelaskan mengenai kapan penghentian pengakuan aset tetap dan pengaruhnya terhadap laporan laba rugi. Selanjutnya mengenai penghentian pengakuan aset bagi entitas dengan kegiatan tertentu dan cara dan penentuan tanggal pelepasan. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan itu dan jumlah tercatatnya. Mengenai apa yang diungkapkan pada laporan keuangan untuk setiap kelas aset tetap dijelaskan pada paragraf 73 hingga 75 dengan detail sebagai berikut. Paragraf 76 hingga 77 menjelaskan mengenai pengungkapan atas perubahan estimasi dan atas penyajian aset pada jumlah revaluasian. Berikut merupakan terkait pengungkapan penurunan nilai aset dan informasi yang relevan untuk diungkapkan. Paragraf 80A hingga C tentang ketentuan transisi. Tanggal efektif. Terakhir penarikan.